Di antara perjalanan panjang manusia mencari makna, ada satu sosok yang berjalan dalam diam, tak dikenal namanya, tapi dikenal oleh langit. Langkahnya membawa kehidupan, ucapannya menyimpan rahasia takdir, dan diamnya mengandung ilmu yang tak tertulis. Dialah Khidir, hamba pilihan yang diajari langsung oleh Allah, yang hadir bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk menenangkan. Bersiaplah, karena yang akan kau dengar bukan sekadar kisah, melainkan perjalanan jiwa menembus batas logika. Sebuah pertemuan antara ilmu dan iman, antara pertanyaan dan ketundukan, antara manusia dan hikmah yang abadi. Inilah kisah tersembunyi tentang seorang hamba yang berjalan bersama takdir, Nabi Khidir alaihissalam. Asal-usul dan kedudukan Nabi Khidir. Dalam lintasan sejarah para nabi dan hamba pilihan Allah, terdapat satu sosok misterius yang keberadaannya selalu membangkitkan rasa takjub, sekaligus kagum di hati para pencari kebenaran. Dialah Nabi Khidir alaihissalam, seorang hamba yang disebut oleh Allah sebagai manusia yang telah diberi rahmat dan ilmu khusus dari sisinya. Nama Khidir sendiri bermakna yang menghijaukan, sebab setiap kali beliau duduk di atas tanah tandus, maka seketika tanah itu menjadi hijau dan subur, seolah kehidupan mengalir kembali dari langkah-langkahnya yang penuh berkah. Ulama menjelaskan bahwa kemampuannya itu bukanlah sihir atau karamah yang biasa, melainkan tanda bahwa keberadaannya senantiasa membawa kehidupan bagi hati yang gersang dan jiwa yang kering dari zikir. Ia dikenal bukan hanya sebagai orang saleh, tetapi juga sebagai nabi, karena ia sendiri mengakui bahwa segala tindakannya bukanlah kehendak pribadi, melainkan wahyu dari Allah yang diperintahkannya untuk dilakukan. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa Allah menganugerahkan kepada Khidir apa yang disebut ilm al-ladunni, yaitu ilmu langsung dari sisi Allah, ilmu yang tidak dapat diperoleh dengan membaca atau belajar, tetapi dengan penyucian hati dan kedekatan dengan Tuhan. Dengan ilmu itu, ia mampu melihat rahasia takdir, memahami makna di balik peristiwa, dan membaca hikmah di balik ujian yang bagi manusia biasa tampak seperti kesedihan atau kemalangan. Sejak dahulu, para ulama dan sufi menaruh rasa hormat mendalam kepada sosok ini, sebab mereka meyakini bahwa Khidir adalah simbol pengetahuan batin, guru bagi hati yang ingin mengenal Allah dengan mata jiwa. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa ia hidup di masa sebelum Nabi Musa alaihissalam, dan Allah mempertemukan keduanya agar Musa belajar bahwa ada jenis ilmu yang tak tertulis dalam kitab, namun tertanam dalam sanubari para kekasih Allah. Kedudukan Khidir menjadi cermin bagi manusia bahwa ilmu sejati tidak diukur dari banyaknya kata yang dihafal, melainkan dari dalamnya pemahaman terhadap hikmah ilahi. Sebagian ahli tafsir menggambarkannya sebagai sosok yang tenang, berwajah bersinar, berpakaian sederhana, namun memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan dengan bahasa dunia. Ada pula riwayat yang menyebut bahwa ia sering muncul tanpa dikenali, menyamar sebagai pengembara, penolong orang dalam kesulitan, atau seorang tua bijak yang datang tiba-tiba untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah. Kisah-kisah tentangnya menegaskan bahwa Allah memiliki hamba-hamba tersembunyi yang tidak terkenal di bumi, namun dikenal di langit, dan Khidir adalah salah satu di antara mereka. Ia disebut dalam Al-Quran bukan sekadar sebagai pelengkap cerita, tetapi sebagai pelajaran bahwa manusia tidak boleh merasa paling tahu tentang kehendak Tuhan. Sebab bahkan Nabi Musa yang agung pun diuji untuk bersabar di hadapan ilmu Khidir yang melampaui logika manusia. Dengan demikian, Nabi Khidir adalah sosok yang menandai pertemuan antara ilmu lahir dan ilmu batin,
antara syariat dan hakikat, antara pengetahuan dan keheningan. Ia hadir sebagai simbol bahwa rahmat Allah turun melalui jalan yang tak selalu dimengerti dan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari hati yang tunduk, bukan dari akal yang merasa paling benar. Maka barang siapa merenungi kisahnya akan memahami bahwa di balik setiap misteri kehidupan ada tangan lembut Allah yang sedang menulis makna. Dan disitulah rahasia terbesar Nabi Khidir. Ia bukan hanya tokoh masa lalu, tetapi cermin bagi setiap jiwa yang ingin hidup dalam cahaya pengetahuan ilahi. Pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam lembar kisah suci yang diabadikan Allah dalam surah Al-Kahfi, pertemuan antara Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir bukan sekadar perjumpaan dua manusia, melainkan pertemuan dua samudera ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat yang saling menyapa di bawah langit kehendak ilahi. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa, seorang rasul yang telah berbicara langsung dengan Allah di Gunung Thur, ditanya oleh seorang dari Bani Israel tentang siapa manusia paling berilmu di muka bumi, dan beliau dengan kejujuran seorang nabi, namun tanpa disertai rasa tawadu yang sempurna, menjawab bahwa dialah orangnya. Maka Allah menegurnya dengan lembut, mengingatkannya bahwa di bumi ini ada seorang hamba yang dianugerahi ilmu dari sisi Allah, ilmu yang berbeda dari apa yang dimiliki Musa. Dalam teguran itu terkandung pelajaran mendalam bahwa ilmu Allah tidak pernah bertepi, dan siapapun yang merasa telah mencapai puncaknya akan segera diingatkan oleh takdir bahwa di atas setiap orang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk menemui hamba tersebut di tempat yang disebut Majma'ul Bahrain, yakni pertemuan dua laut. Simbol dari pertemuan dua lautan pengetahuan yang berbeda sifat namun sama-sama berasal dari sumber ilahi. Sebagai tanda tempat itu, Musa membawa seekor ikan dalam wadah, dan ketika ikan itu melompat keluar menuju laut, itulah tanda bahwa dia telah sampai di tempat yang dijanjikan. Dengan penuh ketulusan Musa bersama pembantunya Yusya bin Nun berjalan jauh, menembus kelelahan dan perjalanan panjang hanya untuk menemui seorang hamba Allah yang tidak disebutkan namanya dalam wahyu. Karena yang penting bukan siapa dia, tapi apa hikmah yang dibawanya. Ketika akhirnya Musa menemukan Khidir, ia melihat sosok yang sederhana, namun memancarkan ketenangan yang tak dapat dijelaskan oleh mata seorang lelaki yang seolah hidup di antara waktu tidak muda, namun tidak pula tua, berpakaian biasa, namun auranya menyelimuti alam sekitar. Musa pun menyapa dengan penuh hormat, memohon izin untuk mengikutinya dan belajar darinya. Namun Khidir menatapnya dengan bijak dan berkata bahwa Musa tidak akan sanggup bersabar atas apa yang akan ia saksikan, sebab ilmu yang dimilikinya adalah ilmu dari sisi Allah, bukan dari pelajaran manusia. Musa tetap bersikeras dengan kerendahan hati, berjanji akan bersabar dan tidak bertanya sebelum dijelaskan, karena kerinduannya untuk memahami rahasia di balik takdir Allah begitu dalam. Maka dimulailah perjalanan dua manusia pilihan ini. Satu membawa cahaya wahyu yang menuntun umat, dan satu lagi membawa cahaya hikmah yang menyinari rahasia batin. Berjalan bersama menyusuri pantai kehidupan, melewati peristiwa demi peristiwa yang akan menguji kesabaran, logika, dan kedalaman iman. Dalam kebersamaan itu, Musa belajar bahwa tidak semua yang tampak salah adalah kesalahan, dan tidak semua yang tampak benar adalah kebenaran yang sejati. Ia belajar bahwa di balik setiap kejadian yang tampak aneh dan tidak masuk akal, ada tangan lembut Allah yang sedang menata sesuatu dengan penuh kasih. Pertemuan ini menjadi pelajaran bagi seluruh manusia bahwa untuk memahami kebijaksanaan Allah, manusia harus belajar untuk melepaskan penilaian, menundukkan ego, dan membiarkan hati yang memimpin di atas akal.
Allah sengaja mempertemukan dua nabi ini agar umat setelah mereka memahami bahwa ilmu harus disertai kerendahan hati, karena tanpa itu ilmu menjadi beku dan kehilangan cahaya. Dari perjumpaan ini pula lahir pemahaman baru tentang perjalanan ruhani, bahwa terkadang seorang hamba harus berjalan jauh, meninggalkan kenyamanan ilmunya sendiri demi menemukan kedalaman makna yang tersembunyi di bawah permukaan takdir. Dan pada akhirnya, Musa memahami bahwa setiap perjalanan menuju Allah selalu mengandung dua unsur, usaha yang sungguh-sungguh dan keikhlasan untuk menyerahkan hasilnya kepada kehendak Tuhan. Maka kisah pertemuan ini menjadi lambang bagi para pencari hikmah, bahwa setiap ilmu yang bermanfaat lahir dari kesediaan untuk belajar, bahkan dari mereka yang tidak dikenal namun memiliki cahaya dari sisi Allah. 3 peristiwa misterius. Perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir pun berlanjut dalam sunyi yang penuh rahasia, di mana setiap langkah menjadi ujian antara kesabaran dan penyerahan, antara rasa ingin tahu dan keikhlasan menerima kehendak Allah yang tak selalu dapat dijelaskan oleh logika manusia. Di awal perjalanan mereka menaiki sebuah perahu sederhana milik para nelayan miskin yang dengan ramah menumpangkan keduanya tanpa meminta imbalan. Namun seketika setelah berlayar, Khidir mengambil tindakan yang mengejutkan. Ia melubangi perahu itu dengan tangannya sendiri hingga air mulai merembes masuk. Musa yang terbiasa menegakkan keadilan dan syariat segera menegur dengan nada takjub bercampur marah, "Apakah engkau hendak menenggelamkan mereka yang menolong kita?" Sebab bagi Musa, perbuatan itu tampak zalim dan tak beralasan. Namun Khidir hanya menjawab singkat, mengingatkan janji bahwa Musa tidak akan bertanya sebelum waktunya, dan Musa pun menahan diri meski hatinya gelisah. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain. Tampak polos dan tak berdosa, namun tanpa penjelasan apapun, Khidir mendekat lalu mengakhiri hidup anak itu dengan cara yang membuat Musa terperanjat marah dan tak sanggup menahan diri lagi. "Mengapa engkau bunuh jiwa yang suci tanpa alasan?" serunya, sebab hukum Allah telah menegaskan bahwa membunuh tanpa hak adalah dosa besar. Sekali lagi Khidir menegurnya dengan lembut namun tegas, menandakan bahwa di balik setiap tindakan yang tampak keras ada hikmah yang belum terbuka. Musa merasa bersalah karena telah melanggar janji untuk bersabar, namun ia memohon satu kesempatan terakhir untuk tetap bersama. Maka keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah kota di mana penduduknya begitu pelit dan enggan memberi makan, meskipun mereka berdua kehausan dan kelaparan. Namun Khidir justru memilih memperbaiki sebuah dinding yang hampir roboh di kota itu tanpa meminta imbalan sedikit pun. Musa keheranan lagi dan berkata, "Sekiranya engkau mau, engkau bisa meminta upah atas pekerjaan itu." Sebab baginya, menolong orang yang kikir tanpa pamrih tampak tak adil. Maka Khidir pun berkata bahwa saatnya telah tiba untuk berpisah, karena rahasia dari semua tindakannya kini akan dijelaskan satu persatu sebagai pelajaran yang akan menembus batas akal. Tentang perahu, ia berkata bahwa perahu itu milik para nelayan miskin, dan di hadapan mereka ada raja yang merampas setiap perahu yang utuh. Maka lubang kecil itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar perahu mereka tetap selamat dari rampasan. Tentang anak kecil, Khidir menjelaskan bahwa anak itu akan tumbuh menjadi sebab kesesatan dan kesedihan bagi kedua orang tuanya yang beriman. Maka Allah mengambilnya di masa kecil dan menggantinya dengan keturunan yang lebih saleh dan penuh rahmat, agar keduanya tetap berada dalam cahaya iman.
Dan tentang dinding yang ditegakkannya Khidir, mengungkapkan bahwa dinding itu milik dua anak yatim, yang ayahnya seorang hamba saleh di bawahnya, tersimpan harta warisan yang kelak akan mereka ambil saat dewasa. Dan Allah ingin menjaga harta itu dengan cara yang tidak disadari oleh manusia. Lalu ia menutup penjelasannya dengan kalimat penuh hikmah. Apa yang aku lakukan bukan karena kehendakku sendiri, melainkan atas perintah Allah, menegaskan bahwa segala perbuatannya adalah wujud ketaatan mutlak kepada ilmu ilahi yang melampaui batas penglihatan manusia. Saat itu Musa terdiam, hatinya luluh oleh kebenaran yang begitu dalam, bahwa di balik sesuatu yang tampak buruk, Allah sedang menyiapkan kebaikan yang jauh lebih besar. Ia menyadari bahwa kesabaran bukan sekadar menahan diri, tetapi juga kepercayaan penuh kepada Allah, meski tidak memahami jalannya. Dari tiga peristiwa itu, Musa belajar bahwa hikmah sejati hanya tampak bagi hati yang bersih dan tunduk, bukan bagi akal yang tergesa menilai. Maka berpisahlah kedua hamba Allah itu, satu kembali membawa syariat bagi manusia, dan satu tetap berjalan dalam kesunyian, menjaga rahasia takdir di antara waktu dan kehidupan. Dan sejak saat itu, kisah perahu yang dirusak, anak yang dibunuh, dan dinding yang ditegakkan menjadi simbol abadi bahwa rahmat Allah sering tersembunyi di balik musibah, dan kasih sayangnya kadang turun dalam bentuk yang tidak kita pahami. Rahasia ilmu Nabi Khidir. Setelah perpisahan itu, Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan hati yang penuh renungan, menyadari bahwa pertemuannya dengan Nabi Khidir bukanlah sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang menyingkap tabir antara pengetahuan dan kebijaksanaan, antara ilmu yang tampak dan rahasia yang tersembunyi di balik kehendak Allah. Ia mengerti bahwa Khidir adalah lambang dari ilmu laduni, yaitu pengetahuan yang datang langsung dari sisi Allah tanpa melalui pengajaran manusia, sebuah ilmu yang tak dapat ditulis dalam kitab karena ia tertulis di dalam hati yang suci. Ilmu ini bukan milik siapapun yang pandai berbicara atau banyak membaca, melainkan milik mereka yang Allah pilih untuk memahami rahasia takdir melalui cahaya batin yang dijernihkan oleh sabar, zikir, dan ketundukan. Dalam keheningan itu, Musa memahami bahwa kebenaran tidak selalu tampak seperti yang terlihat oleh mata manusia, sebab Allah menenun takdir dengan benang-benang rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pasrah. Ada kalanya Allah menampakkan kebaikan dalam bentuk kesulitan, sebagaimana perahu yang dirusakkan untuk diselamatkan, atau keburukan dalam rupa kebaikan, seperti anak yang diambil agar orang tuanya tetap beriman. Di sanalah letak ilmu Khidir, bukan sekadar mengetahui peristiwa, tetapi membaca maksud ilahi di baliknya, dan melihat kasih sayang Allah di tengah peristiwa yang tampak menyakitkan. Khidir bukan hanya seorang nabi atau wali, tetapi cermin bagi manusia yang mencari makna hidup di antara suka dan duka, pengingat bahwa tidak ada kejadian yang terjadi sia-sia. Setiap luka yang dibiarkan Allah menimpa seorang hamba selalu mengandung obat tersembunyi, dan setiap kehilangan selalu membawa gantinya yang lebih baik pada waktu yang tepat. Dalam banyak penafsiran, para ulama sufi menyebut bahwa Khidir adalah simbol kehidupan spiritual yang tak pernah mati, karena hikmah yang dibawanya terus hidup di hati orang-orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Ia seakan hadir dalam setiap zaman, bukan dalam bentuk jasad, tetapi dalam bentuk pelajaran, mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk membuka rahasia ilahi, dan penyerahan diri adalah jalan menuju kedamaian sejati. Dari kisah itu, manusia diajarkan untuk tidak tergesa-gesa menilai takdir, sebab apa yang tampak buruk hari ini bisa jadi penyelamat di masa depan. Khidir mengajarkan bahwa ilmu tanpa sabar adalah kegelapan, dan sabar tanpa ilmu adalah kebingungan, sementara jika keduanya bersatu dalam hati yang ikhlas,
maka jadilah cahaya petunjuk yang menuntun seorang hamba menuju ridha Allah. Musa belajar bahwa tugas seorang nabi adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia, sedangkan tugas Khidir adalah menjaga rahasia rahmat Allah agar manusia tak kehilangan kepercayaannya pada kebaikan Tuhan, bahkan saat logika tak lagi mampu memahami. Maka ilmu Khidir menjadi bagian dari rahasia ketuhanan, sebagaimana air yang tersembunyi di dalam bumi tak terlihat, namun menumbuhkan kehidupan bagi siapapun yang mencari dengan sungguh-sungguh. Dan dari situlah para arifin sepanjang zaman mengingatkan diri mereka bahwa untuk mengerti kehendak Allah, seseorang harus lebih dulu belajar untuk diam, sabar, dan menerima dengan lapang dada. Sebab dalam diam itulah Allah berbicara, dalam sabar itulah rahasia terbuka, dan dalam penerimaan itulah cahaya hikmah turun ke hati manusia. Maka kisah Musa dan Khidir bukan hanya kisah dua hamba Allah yang bertemu di pertemuan dua laut, tetapi kisah setiap jiwa yang berjuang memahami makna takdir dalam hidupnya, antara yang tampak dan yang tersembunyi, antara yang diinginkan dan yang ditetapkan. Dan di akhir semua itu, tersisa satu pesan abadi dari Khidir untuk setiap hati yang mendengar. Jangan tergesa menilai rencana Tuhan, karena di balik setiap peristiwa yang kau sangka kebetulan, Allah sedang menyusun keindahan yang belum kau pahami. Dalam setiap zaman, kisah Nabi Khidir alaihissalam senantiasa hidup sebagai cermin bagi manusia yang sedang menapaki jalan panjang kehidupan, sebab di balik kisahnya tersimpan pesan abadi bahwa dunia ini bukanlah sekadar tempat untuk melihat peristiwa, melainkan tempat untuk membaca makna di baliknya. Setiap ujian, kehilangan, dan keanehan yang menimpa seorang hamba sejatinya adalah pelajaran rahasia dari Allah. Sebagaimana Nabi Musa belajar dari Khidir bahwa tidak ada kejadian yang berdiri sendiri tanpa hikmah yang tersembunyi. Di dunia yang serba cepat dan penuh penilaian, kisah ini datang seperti bisikan lembut yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menundukkan hati, dan menyadari bahwa tidak semua hal perlu segera dipahami, sebab ada rencana Allah yang sedang tumbuh di balik kesabaran. Manusia modern seringkali tergesa memutuskan, cepat berprasangka, dan lupa bahwa bahkan hal yang tampak buruk bisa menjadi bentuk kasih sayang yang disamarkan oleh Tuhan, seperti perahu yang dilubangi agar tidak dirampas. Demikian pula terkadang Allah merobohkan sesuatu dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan dari bahaya yang belum kita ketahui. Dan seperti anak yang diambil agar kedua orang tuanya tetap beriman, terkadang Allah mencabut sesuatu yang kita cintai agar hati kita tidak berpaling darinya. Begitu pula seperti dinding yang ditegakkan untuk melindungi harta dua anak yatim, Allah menegakkan banyak hal dalam hidup kita yang mungkin tampak tidak penting, padahal di baliknya tersimpan kebaikan yang sedang dijaga untuk masa depan. Maka siapapun yang merenungi kisah ini akan memahami bahwa tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada kehilangan yang benar-benar kehilangan, dan tidak ada jalan yang buntu bagi orang yang percaya bahwa Allah Maha Mengetahui. Kisah Khidir bukan hanya kisah tentang kebijaksanaan seorang nabi, melainkan pelajaran tentang bagaimana menghadapi kehidupan dengan hati yang lapang, sabar, dan yakin bahwa setiap kejadian mengandung maksud penuh kasih. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang mengagungkan logika dan melupakan makna, Khidir datang sebagai simbol keheningan yang menenangkan jiwa. Bahwa untuk memahami kehendak Allah, kita perlu diam sejenak dan mendengarkan suara halus yang berbisik dari dalam hati. Ia mengajarkan bahwa iman sejati bukanlah ketika kita memahami segalanya, tetapi ketika kita tetap tenang meski tak memahami apapun, karena yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya. Setiap luka adalah surat cinta tersembunyi dari langit,
Setiap keterlambatan adalah waktu yang Allah atur agar kita bertemu dengan hikmah pada saat yang tepat. Maka siapapun yang mampu melihat kehidupan dengan mata Khidir, yakni mata yang menembus rahasia kasih sayang Allah di balik takdir, akan menemukan ketenangan yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun di dunia. Dari kisah ini pula kita belajar bahwa pengetahuan sejati tidak diukur dari banyaknya buku yang dibaca, tetapi dari kemampuan untuk bersyukur bahkan di saat takdir tampak tidak berpihak. Khidir mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukan jalan yang lurus tanpa ujian, melainkan jalan berliku yang di setiap tikungannya tersimpan cahaya bagi yang sabar dan tawakal. Ia adalah pengingat bahwa Allah selalu bekerja dalam diam, menata hati manusia, mengganti yang hilang, dan menyembuhkan luka yang tidak tampak. Maka bagi siapapun yang sedang diuji, kisah Khidir adalah pelukan lembut dari langit yang berkata, "Bersabarlah, karena apa yang kau anggap kerusakan mungkin adalah bentuk perlindungan, dan apa yang kau kira akhir mungkin hanyalah awal dari rencana yang lebih indah." Dan akhirnya, kita menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup manusia sejatinya adalah perjalanan mencari makna, seperti Musa mencari Khidir. Perjalanan menuju pemahaman bahwa segala sesuatu berasal dari kasih sayang Allah dan akan berakhir dalam pelukan rahmat-Nya.